Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Akda Johratul sebagai dosen pengampu kimia dasar. Pada kesempatan kali ini saya Arif Setiawan dan teman-teman saya akan menjelaskan video mengenai aplikasi katalis dalam dunia industri. Baik, sebelum memulai materi, saya akan mengenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Andrian Rizky, Adam Taufik, Adi Torik, Agil Gani, Andika, Bambang, Bagus, Bentar, Cecep Imron, Dendi Indrawan, Dewan Muhammad, dan Jaki Rahmatullah. Baik, saya persilahkan untuk Andrian Rizky untuk memulai materi terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi pengertian dari katalis. Pengertian katalis atau katalisator. Katalis adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Katalis tidak mengubahnya kesetimbangan dan berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya, sejarah dari katalis. Istilah katalisator berawal dari penelitian Berzelius pada tahun 1836 tentang proses pemercepatan laju reaksi dan menggambarkannya sebagai akibat adanya gaya katalis. Sebutan gaya katalis ternyata tidak terbukti, tetapi istilah katalisator tetap digunakan untuk menyebutkan pengaruh substansi tertentu yang ikut dalam proses tanpa mengalami perubahan. Senyawa yang menurunkan laju reaksi biasa disebut sebagai katalisator negatif atau inhibitor, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah katalis. Definisi katalis pertama kali dikemukakan oleh Ostwald sebagai suatu substansi yang mengubah suatu reaksi kimia tanpa merubah besarnya energi yang menyertai reaksi tersebut. Pada tahun 1902, Ostwald mendefinisikan katalis sebagai substansi yang mengubah laju reaksi tanpa terdapat sebagai produk pada akhir reaksi. Dengan kata lain, katalisator mempengaruhi laju reaksi dan berperan sebagai reaktan sekaligus produk reaksi. Selanjutnya, pada tahun 1941, Bell menjelaskan bahwa substansi yang dapat disebut sebagai katalis suatu reaksi adalah ketika sejumlah tertentu substansi ditambahkan, maka akan mengakibatkan laju reaksi bertambah dari laju pada keadaan stoichiometri biasa. Jika substansi tersebut ditambahkan pada reaksi, maka tidak mengganggu keseimbangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andika. 2. Jenis-jenis katalis. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi. Untuk membentuk suatu perantara kimia, selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi dalam suatu proses memulihkan katalisnya. Berikut ini merupakan skema umum reaksi katalitik di mana C melambangkan katalisnya. A tambah C sama dengan AC, B tambah AC sama dengan AB tambah AC. Meskipun katalisnya C termakan oleh reaksi 1, namun selanjutnya dihasilkan kembali oleh reaksi 2, sehingga untuk reaksi keseluruhannya menjadi A tambah B tambah C sama dengan AB tambah C. Ada lagi katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi kimia yang dikatalisnya. Satu contoh sederhana untuk katalis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana reaksi-reaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Ada lagi katalis Ziegler-Natta. Katalis Ziegler-Natta adalah campuran antara senyawa-senyawa titanium seperti titanium 3 klorida, TCI3 atau titanium 4 klorida, TCI4, dan senyawa-senyawa aluminium seperti aluminium tritel A1, CH2H53. Pada proses polimerisasi,
olefin menggunakan katalis Ziegler-Natta. IAE3 dapat mereduksi TCI4 menjadi TCI3 dan atom klor digantikan dengan gugus-gugus etil. Dasar polimerisasi sebanding dengan jumlah total TCI3 dan pengaruh olefin serta konsentrasi AIET3. Lalu di sini nomor 3 ada fungsi katalis. Fungsi katalis yaitu memperbesar laju reaksinya, mempercepat reaksi dengan cara memperkecil energi aktivasi suatu reaksi dan dibentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi aktivasi, maka pada suhu yang sama reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Satu yang harus diketahui tentang prinsip kerja katalis adalah bahwa katalis tersebut tetap ikut dalam jalannya reaksi, tetapi pada kondisi akhir katalis akan keluar lagi dalam bentuk yang sama. Sifat-sifat kimia katalis akan sama sebelum dan sesudah mengkatalis suatu reaksi. Teknologi katalis telah digunakan dalam industri kimia lebih dari 100 tahun lamanya, dan penelitian serta pengembangan teknologi katalis telah menjadi semacam bidang kekhususan kimia. Suatu eksostren AB dalam kurung G plus C dalam kurung G jadi AC dalam kurung G plus B dalam kurung G. Reaksi ini berlangsung lambat karena energi aktivasi EA lebih besar dibanding energi molekulnya. Hanya sebagian kecil molekul yang mencapai EA. Oleh karena itu, untuk mempercepat reaksi ini ditambahkan suatu katalis. Apa fungsi katalis? Mengapa katalis dapat mempercepat reaksi? Bagaimana cara katalis mempercepat reaksi itu? Berdasarkan diagram di atas, EA dengan katalitas lebih rendah. Mengapa? Katalis itu berupa zat yang dicampurkan dengan reaktan. Jika reaksi di atas tanpa katalis, A, B, dan C bertumbukan sampai mencapai EA yang relatif tinggi. Karena umumnya energi molekulnya rendah, jadi tumbukan yang terjadi tidak efektif. EA sangat sulit dicapai. Untuk itu maka ditambahkan zat yang bertindak sebagai katalis. Ternyata pada saat katalis dicampurkan, reaksi makin cepat. Jelas bahwa katalis itu dapat mempengaruhi salah satu reaktan. Misalnya dalam reaksi ini, katalis cocok sifatnya dengan AB. Maka seperti robot AB tertarik ke katalis membentuk KAB. KAB tergolong kompleks teraktivasi yang merupakan tahap reaksi hipotesis. KAB kemudian terurai menjadi KA dan B. Setelah itu terjadi tahap reaksi berikutnya, yaitu C ditarik oleh KA menjadi KAC yang kemudian langsung K lepas dan terbentuklah AC. Mekanisme reaksi di atas adalah K plus B, KAB, KA plus B sama dengan lambat. KA plus C, KAC, K plus AC sama dengan cepat. K plus AB plus C, K plus AC plus B. Jadi katalis ikut ambil bagian dalam reaksi, memberi jalan Barn melalui mekanisme reaksi Barn yang energi aktivasinya lebih rendah, kemudian terbentuk kembali dalam keadaan yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan katalis berdasarkan keberadaan di alam. A. Katalis biokimia, disebut juga enzim, merupakan senyawa protein berukuran koloid, dijumpai dalam sistem biokimia dan makhluk hidup. Contoh enzim-enzim dalam pencernaan tubuh manusia dan enzim-enzim dalam tumbuhan. B. Katalis yang dibuat oleh manusia atau man-made katalis, bekerja pada suhu relatif tinggi.
sebagian besar berupa katalis padat. Contoh katalis V2O5 untuk reaksi oksidasi SO2. SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 atau katalis Fe-C untuk reaksi sintetis amonia. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 katalis oksidasi CuZn untuk reaksi sintetis metanol. CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH. Selanjutnya, kelemahan katalis. Di industri kimia, masalah utama berkaitan dengan satu, pemisahan atau separation. Problem pemisahan katalis dari zat reaksi maupun produk lebih sering ditemui dalam sistem katalis homogen. Karena katalis homogen larut dalam campuran, pemisahan tidak cukup dilakukan dengan penyaringan atau dekantasi. Teknik yang umum digunakan adalah destilasi atau ekstraksi produk dari campuran. Misalnya katalis asam basa pada reaksi esterifikasi biodiesel dipisahkan dengan ekstraksi untuk kemudian campuran sisa reaktan katalis yang tertinggal dialirkan lagi menuju bejana reaksi. 2. Daur ulang atau recycle dan usia atau lifetime. Daur ulang dan usia katalis memiliki kaitan. Selama bisa dipisahkan, katalis homogennya boleh dikatakan tetap aktif dan memiliki usia yang sangat panjang, bahkan nyaris tak terhingga dan bisa digunakan berulang-ulang. 3. Deaktivasi katalis. Katalis homogen mungkin tidak dapat lagi digunakan jika mengalami deaktivasi akibat teracuni atau perubahan struktur akibat proses ekstrim. Katalis heterogen memiliki takdir berbeda. Seringkali katalis heterogen harus diaktifasi dulu sebelum siap digunakan, misalnya dengan jalan direduksi atau dioksidasi. Saya akan membacakan cara kerja katalis. Cara kerjanya yaitu dengan menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu terhadap reaksi. Penurunan energi aktivasi reaksi disebabkan oleh terjadinya pembentukan alur atau mekanisme reaksi yang berbeda, yakni antara reaksi tanpa katalis dan reaksi dengan katalis. Bahkan, untuk suatu jenis reaksi yang sama, alur atau mekanis reaksi yang terbentuk akibat penggunaan suatu katalis tertentu akan berbeda dengan alur atau mekanisme reaksi yang terbentuk akibat penggunaan katalis yang lainnya. Dengan demikian, katalis hanya bersifat memberikan alternatif. Berdasarkan teori keadaan transisi atau teori kompleks aktif, katalis mampu menurunkan hambatan energi potensial energi barrier yang harus dilalui oleh reaktan-reaktan untuk membentuk produk-produk reaksi. Katalis mempunyai 3 fungsi katalitik, yaitu yang pertama ada aktivitas. Aktivitas merupakan kemampuan katalis untuk memberikan produk reaksi yang diinginkan dalam jumlah tinggi. Dari sekian banyak produk yang mungkin dihasilkan, produk yang diinginkan tadi sering disebut juga sebagai yield. Sedangkan banyak bahan baku yang berhasil diubah menjadi aneka produk dikatakan sebagai konversi. Yield sama dengan persen selektivitas dikali konversi. Yang kedua ada selektivitas atau spesifitas. Selektivitas atau spesifitas berkaitan dengan kemampuan pengarahan suatu reaksi. Yang ketiga ada stabilitas atau lifetime.
Stabilitas atau lifetime berkaitan dengan kemampuannya menahan hal-hal yang dapat mengarahkan terjadinya deaktivasi katalis. Dapat dimaknai sebagai kemampuan sebuah katalis untuk menjaga aktivitas, produktivitas, dan selektivitasnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap reaksi yang dikataliskan, katalis harus mempunyai aktivitas kimia, selektivitas, dan stabilitas yang cukup tinggi. Berikutnya ada deaktivasi katalis. Seiring dengan berlangsungnya proses katalis dapat mengalami perubahan sifat kimia dan fisika secara reversibel maupun irreversibel yang mengarah kepada terjadinya penurunan atau kehilangan aktivitasnya. Semua katalis akan mengalami penurunan atau kehilangan aktivitasnya sepanjang waktu penggunaan. Time on stream atau bisa disebut juga TOS. Peristiwa inilah yang dinamakan deaktivasi. Deaktivasi reversibel bersifat sementara sehingga katalis dapat diaktifkan kembali dan diregenerasi. Dengan deaktivasi irreversibel bersifat permanen sehingga harus dilakukan pergantian katalis baru. Proses deaktivasi dapat berlangsung. Yang pertama ada 1. Sangat cepat seperti pada katalis pertengahan, cracking, hidrokarbon atau yang lainnya. Yang kedua yaitu ada sangat lambat seperti pada katalis besi, promoted atau reaksi sintesis amonia yang dapat digunakan selama beberapa tahun tanpa kehilangan aktivitas secara berarti atau signifikan. Ada 3 macam penyebab deaktivasi secara garis besar, yakni yang pertama ada fouling, penggerakan. Deaktivasi katalis atau pergerakan pada umumnya berlangsung cepat. Pergerakan ini terjadi jika ada zat-zat dalam reaktor, bisa reaktan produk atau intermediate terdeposit di atas permukaan katalis dan menutup pori-pori atau active sites katalis secara fisik. Karbon merupakan bentuk crack yang paling umum dan proses pembentukannya dinamakan cooking. Misalnya pembentukan cook yang dilambangkan huruf C pada reaksi perengkahan hidrokarbon dengan katalis silika aluminium, atau simbolnya juga C10H22 atau C5H12 ditambah C4H10 ditambah CS. Itu poin kedua, poisoning atau peracunan, dan deaktivasi katalis akibat peracunan pada umumnya berlangsung lambat. Peracunan disebabkan oleh absorpsi kimia atau chemisorption zat-zat dalam aliran proses. Zat ini kemudian menutup atau memodifikasi aktivitas pada katalis. Racun dapat menyebabkan perubahan morfologi permukaan katalis, baik melalui rekonstruksi permukaan maupun relaksasi permukaan, atau memodifikasi ikatan antara katalis logam dengan sportnya. Zat yang bisa menjadi racun pada umumnya adalah pengotor atau impurity dalam aliran umpan. Namun, produk dari reaksi yang diinginkan pun bisa berperan sebagai racun. Ada 3 jenis utama racun, yaitu pertama, molekul-molekul dengan heteroatom yang reaktif, misal sulfur. Yang kedua, molekul-molekul dengan ikatan kompleks antar atom, misal hidrokarbon tak jenuh. Dan yang ketiga, senyawa-senyawa logam atau ion-ion logam, misal Hg, Pd, Bi, Sn, Cu, dan seterusnya. Berikutnya, katalis enzim dan reaksi 2 arah. Pertama, enzim katalis. Dalam sel makhluk hidup, reaksi-reaksi kimia dapat berlangsung dengan cepat karena adanya katalisator hidup atau biokatalisator
yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator, artinya enzim ialah yang dapat mempercepat reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim merupakan protein bermolekul besar dengan bobot molekul mencapai ribuan. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Berikut ini adalah contoh reaksi yang diatur oleh enzim. Contohnya maltosa, kemudian enzim maltase, 2-glukosa, dan seterusnya. Enzim katalis ialah suatu senyawa makromolekuler sebagai katalis dalam aktivitas reaksi tertentu yang terjadi di dalam tubuh organisme. Bahan tempat enzim bekerja disebut dengan substrat. Reaksi dua arah. Reaksi tersebut dapat berlangsung ke arah sebaliknya dengan kata lain. Reaksinya dua arah reversibel. Maltosa dapat berubah menjadi glukosa, dapat berubah menjadi maltosa. Enzim yang bekerja di kedua reaksi ialah maltosa. Jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika glukosa terdapat lebih banyak daripada maltosa, maka reaksi berlangsung dari kanan ke kiri. Contoh penggunaan katalis dalam industri. Katalis terutama banyak dipergunakan untuk membantu dalam proses industri seperti dalam penghilangan minyak bumi dan proses produk bahan kimia umum atau kimia khusus. Selain di kedua jenis industri tersebut, katalis juga dipergunakan dalam proses produk-produk makanan, pembangunan listrik, tenaga listrik, kendaraan untuk kegiatan pengendara, pencemaran. Dalam proses di kilang minyak bumi, katalis yang banyak dipergunakan adalah katalis reforming, isoprosing, dan hydrogen. Fungsi katalis tersebut pada dasarnya untuk membantu memecahkan rantai senyawa karbon. Dengan bantuan katalis tersebut, minyak mentah crude oil dapat diproses sehingga dapat diperoleh variasi terutama seperti premium, krain, autur, dan produk lainnya tergantung tingkat penuturan rantai ke karbonnya. Untuk industri kimia, kebanyakan katalis yang digunakan adalah katalis yang membantu pembuatan styrene seperti katalis hidrogenasi, katalis dan oksigenasi, dan lain-lain. Beberapa katalis sering dipakai dalam produk bahan kimia, antara lain monomer atau VAM, fluid dan acid atau PTA, dan proses hidrogenasi untuk mendestruksi senyawa yang menghasilkan bau sehingga berfungsi sebagai ionis. Ada juga katalis yang bisa memecah rantai senyawa organisme volatile FO atau VOC sehingga dapat digunakan untuk destruksi senyawa berbahaya tersebut. Nah, ini adalah katalisis pada proses selective catalytic reduction. Proses ini merupakan proses konversi NOx yang merupakan gas buang kendaraan bermotor melalui proses reduksi yang terjadi pada knalpot yang mengandung katalis, umumnya adalah platina atau nikel, menggunakan reduktor seperti urea atau air, akan diubah menjadi N2 dan O2 yang relatif lebih aman di dalam lingkungan. Baik, terima kasih untuk Ibu Agda dan teman-teman saya atas perhatiannya menonton video ini.
Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mengenai informasi dalam materi video saya dan teman-teman saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.